Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian orang ada yang memandang rendah seorang ustadz atau kiai yang berasal dari kampung. Umumnya, para ustadz atau kiai kampung ini dianggap kolot, ndeso, sarungan, dan kampungan. Kesan itu biasanya diungkapkan oleh orang-orang yang tidak mengenal kepribadian sang tokoh tersebut. Namun, siapa sangka tokoh yang biasa pakai sarung dianggap tak punya keilmuan lebih dibandingkan orang-orang yang berasal dari perkotaan. Justru tampil elegan, moderat, dan punya cara dalam melakukan pendekatan dengan pihak kekuasaan. Nah, berikut ini kisah Syekh Ahmad Muntamakin. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Seorang ustadz, ulama, dan kiai yang berasal dari kampung Cibolek, sekitar 10 km dari Tuban, namun kemudian menetap di desa Cibolek, Kajen, Pati hingga wafatnya. Sebagian muslim di Jawa Tengah menyebut tokoh ini dengan nama Mbah Bolek atau Mbah Muntamakin. Demikian penuturan Hasyim Asy'ari, peneliti senior pada Sentral Riset dan Manajemen Informasi. Hadratus Syekh Hasyim menjelaskan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar Kajen, Mbah Muntamakin ini masih keturunan bangsawan Jawa. Dari garis bapak adalah keturunan dari Raden Fatah, Sultan Demak, yang berasal dari Sultan Trenggono. Sedangkan dari garis ibu, Syekh Muntamakin adalah keturunan dari Sayyid Ali Bejagung, Tuban, Jawa Timur. Sayyid ini mempunyai putra bernama Raden Tanu, dan Raden Tanu ini mempunyai seorang putri yang menjadi ibunda Mbah Muntamakin. Dipercayai bahwa nama ningrat Mbah Muntamakin adalah Sumo Hadiwijaya. Bagi mayoritas umat Islam di Indonesia mungkin tak begitu kenal dan masih asing dengan nama Syekh Ahmad Muntamakin. Namun demikian, di Jawa Tengah khususnya, nama tokoh ini begitu lekat dengan kehidupan masyarakat. Tokoh ini dikenal sebagai seorang pemberontak melawan arus kekuasaan. Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang kontroversial. Zainul Milal Bizawi dalam bukunya Perlawanan Kultural Agama Rakyat, Pemikiran dan Paham Keagamaan Syekh Ahmad Muntamakin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi menyebutkan tokoh ini sebagai seorang neo-sufi pada abad ke-17 sampai abad 18 Masehi. Menurut Zainul, Syekh Ahmad Muntamakin adalah tokoh sufi atau penganut tasawuf yang prosekusi dari yang berkuasa. Sebuah kehidupan kaum sufi yang memiliki pandangan berbeda dengan pandangan umat. Seperti halnya Husain bin Al-Halas yang wafat pada tahun 922. Syekh Ahmad Muntamakin ini juga dikaitkan dengan cerita lain yang terkenal pada awal perkembangan Islam di Jawa, yaitu Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging, Sunan Panggung, dan Amung Raga. Dalam Serat Cibolek disebutkan Syekh Ahmad Muntamakin seorang ulama kampung, berseteru dengan ulama birokrat
atau Keraton Solo yang diwakili oleh Kitab Anom Kudus. Dalam serat ini dikisahkan Syekh Ahmad Mutamakin mengajarkan ilmu hakikat atau tasawuf kepada halayak ramai. Namun ajaran ini dianggap sesat oleh sejumlah ulama lain, termasuk Kitab Anom. Kitab Anom lalu melaporkan hal ini pada pihak kerajaan Kartasura di Solo. Pengadilan pun dilakukan atas diri Kiai Mutamakin. Menurut Gus Dur, pandangan ulama-ulama itu begitu tampak membebek dengan kekuasaan. Sementara itu, Syekh Ahmad Mutamakin berani melakukan perlawanan kultural dengan kekuasaan yang dianggap salah. Dalam pandangan Gus Dur, Syekh Mutamakin memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama dan pihak keraton dalam mengajarkan Islam pada umat. Sebab Islam itu bukan hanya fikih, tetapi juga ada ilmu lain seperti tasawuf. Beliau tampaknya ingin memperkenalkan kultur baru atau budaya baru dalam mendidik rakyat, kata Gus Dur pada sebuah diskusi mengenai kehidupan Syekh Mutamakin. Sultan Hamengkubuwono X dalam artikelnya berjudul Misteri Mantra dalam naskah-naskah keraton menyatakan kisah dalam serat Cibulek tampaknya memihak para ulama yang mewakili ajaran Islam ortodoks daripada usaha yang dilakukan Syekh Ahmad Mutamakin. Peran Syekh Ahmad Mutamakin yang melawan kekuasaan sebagaimana disebutkan dalam serat Cibulek justru bentrok belakang dengan tes kajen. Dalam teks ini, Syekh Ahmad Mutamakin digambarkan sebagai seorang pahlawan yang berani menentang kejahilan. Bahkan dalam teks ini, Syekh Mutamakin dipandang sebagai pihak yang benar. Menurut Sultan Hamengkubuwono X, Syekh Mutamakin mewakili pola atau tipikal ajaran dalam sejarah Islam bertentangan antara ilmu lahir dan ilmu batin, ilmu hakikat dan ilmu syariat, Islam ortodok dan Islam heterodok, serat resmi dan serat rakyat. Dalam serat Sastra Gending atau Kesucian Jiwa, karya Sultan Agung, naskah yang lebih tua dari serat Cibulek, memuat beberapa bait tembang sinom. Sultan Agung menegaskan bahwa kesalahan orang dalam mempelajari agama Islam kebanyakan terletak pada kecenderungan untuk mudah dimabukkan oleh arus syariat. Diperingatkannya, pedoman yang harus diingat-ingat ialah syariat tanpa hakikat adalah kosong. Sebaliknya, hakikat tanpa syariat menjadi batallah sholat seseorang. Hal ini senada dengan pandangan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Hakikat dan syariat itu penting. Belajar syariat tanpa hakikat adalah kosong, tak berguna, dan hakikat tanpa syariat maka batal. Orang yang mengutamakan syariat dan meninggalkan hakikat bagaikan mengejar kulit namun melupakan isi. Guru besar Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Ahmad Shalabi, dalam mempelajari raga tanpa mempelajari jiwa, mengecam cara-cara ulama Mesir abad ke-20.
yang secara dangkal melihat semua segi kehidupan beragama dari segi materialnya saja. Seperti itulah pola pengajaran yang dilakukan Syekh Ahmad Mutamakin menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ajaran Islam tidak hanya dilakukan dengan pendekatan fikih, tafsir, dan lainnya. Islam juga bisa didekati dan dikenali melalui pendekatan hakikat dan tasawuf.